Ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman sahiha wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah ya ummahat sekalian, akhwat fillah, kita bisa bertemu kembali di kelas nahwu kita pada pagi hari ini. Kita sudah sampai pada bab alamatul ism. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang ta'rif, ya, ta'riful kalam, definisi kalam. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas tentang anwa'ul kalam atau aqsamul kalam, pembagian kalam, dan sekarang alamatul ism, ya, artinya adalah tanda-tanda isim. Kita tahu semuanya kalau di dalam kalam itu dibagi menjadi tiga, yaitu nggak akan lepas dari yang namanya isim, atau kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il atau huruf. Dan terima kasih yang sudah store PR-nya itu sebagai latihan, kita sebagai latihan untuk bisa membedakan mana yang fi'il, mana yang isim, dan mana yang huruf. Baik, yang pertama dibahas adalah isim, ya. Alamatul isim. Alamat, ya, itu jamak dari alamah, ya. Alamah tanda, ya. Kalau kita alamat itu alamat, ya. Tapi kalau alamat rumah, ya, alamat, ya. Tapi kalau di sini adalah tanda, ya, tanda-tanda. Nah, mungkin kalau ada tanda-tanda hari kiamat, alamatus sa'ah, kita bilangnya alamatus sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini untuk mengetahui isim itu yang bagaimana, ya kan? Ini Ibn Ajurum meletakkan atau meringkasnya menjadi di bab ini, tanda-tanda isim. Ya, dan kita tahu bahwasanya tulisan yang tebal itu merupakan dari kitab Jurumiyah, ya, Ajrumiyah. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Jadi di sini alamatul isim, ketika saya bilang alamat berarti sudah langsung, insya Allah sudah langsung paham artinya adalah tanda-tanda isim. Di sini beliau menaruh tanda-tanda isim itu 4, ya. Yang pertama yaitu al-khafdu, ya, wal ismu yu'rafu, dan isim itu dikenali dengan khafd, ya. Jadi agar tahu, oh ini isim nih, langsung tandanya apa, nah, misalnya si fulan, ya kan, si fulan ini kok tahu ini si fulan, ya tandanya ini, kayak gitu, ya. Dikenalinya dengan misalnya hijabnya selalu makainya yang ini, ya kan, bajunya seperti kayak gini, kayak gitu, ya. Sama seperti isim di sini ada 4 tandanya. Yang pertama yaitu al-khafdu, ya, khafd atau istilah lain jar, ya, sama aja artinya jar atau khafd. Apa itu khafd atau jar? Nanti kita bahas. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin, ya. Nah, tanwin sudah kita singgung bersama pada materi sebelumnya. Kalau setiap ada tanwin itu sudah pasti isim. Setiap kali ada tanwin sudah pasti isim. Karena fi'il itu nggak akan mungkin masuk tanwin. Kemasukan tanwin nggak mungkin. Ya, seperti sodaqo, dhahaba, ya kan? Kemudian fa'ala itu nggak akan kemasukan tanwin, baik fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr nggak akan kemasukan tanwin. Jadi di sini tanda-tanda isim yang kedua yaitu tanwin. Yang ketiga yaitu wadukhulil alif wal lam, yaitu kemasukannya alif dan lam, masuknya alif dan lam. Oke, ya, di awal kata. Ya, nanti kita jelaskan. Dan yang keempat yaitu adanya atau masuknya huruf khafd. Wa hurufil khafdi, ya, adanya huruf khafd. Huruf khafd itu huruf jar, J-A-R, jar, ya. Jadi untuk mudah ya kita bilangnya jar saja, ya. Huruf jar apa saja. Nah, ini disebutkan huruf jar wahiyya, dia adalah min, ya. Ini perlu dihafal sedikit-sedikit ya ummahat, ya akhwat. Min, ila, an, ala, fi,
rubba, al-ba, al-kaf, al-lam, sama hurufil qasam. Hurufil qasam itu adalah huruf sumpah. Ya, huruf sumpah. Huruf sumpah hanya ada 3, yaitu al-waw, wal-ba, wata. Waw, ba, sama ta. Itu adalah huruf sumpah. Dalam bahasa Arabnya kita bilang huruf al-qasam. Huruf al-qasam. Baik, mohon dibacakan Mbak Susi, wal ism yu'rafu bil khafdi. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam. Yeah. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa dub wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta. Iya. Di sini ada kata wahia, asanti Mbak Ususi, ada wahia itu maksudnya dan dia adalah kayak gitu. Ya. Seperti wa hurufil qasmi wahia, dan huruf qasam wahia, dan dia adalah al waw, huruf waw, wal ba, huruf ba, wat ta. Baik, akhwat, kita masuk ke penjelasannya. Di sini wa aqulu, nih Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid berkata wa aqulu lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawaihi al-fi'l wal harf. Ya. Jadi di sini isim itu mempunyai tanda-tanda yang bisa membedakan antara dua saudaranya. Dua saudaranya itu siapa? Yaitu fi'il dan huruf. Ya, karena pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya aqsamul kalam ada 3, ya, isim, fi'il, dan huruf. Ya, dan ketiga-tiganya mempunyai tanda. Nah, isim di sini mempunyai tanda yang bisa membedakan antara dua saudaranya, ya, yaitu fi'il dan huruf. Apa saja sih tandanya? Di sini disebutkan 4, ya. Kalau ada salah satu kemasukan dari 4 tanda ini, maka sudah dipastikan ini adalah isim, ya. Apa saja? Yaitu al-khafdu. Ini bisa ditulis al-khafdu, pengganti al-khafdu yaitu al-jar, ya, al-jar. Ya, kita mudahnya bilang al-jar aja, ya, jar. Oke. Kemudian tanwin, kemudian dukhul itu kemasukan, masuknya al-alif wal lam, masuknya huruf alif dan lam, wa dukhul, masuknya harf min hurufil jar, masuknya huruf dari huruf-huruf jar. Ternyata huruf jar, ya, itu banyak, ya, itu banyak. Nah, ini kalau kemasukan kemasukan huruf jar, salah satu huruf jar itu sudah dipastikan merupakan isim, ya, merupakan isim. Sekarang dibahas satu. Yang pertama, tanda yang pertama yaitu al-khafdu atau al-jarru. Kita bilang al-jar aja. Kemudian fahuwa fil lughah, dari segi bahasa yaitu diddul irtifa'. Diddul irtifa itu adalah kebalikan dari yang tinggi, lawan dari tinggi. Al-irtifa itu tinggi. Baik, tetapi dalam istilah nahwu, al-khafdu itu apa? Al-jarru itu apa? Ibaratun, maaf sebentar. Ibaratun anil kasrah. Ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-amil aw ma naba anha. Ya, wadzalika mithlu kasratir ra min bakrin wa amrin, ya, fi nahwi qaulika marartu bi bakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Fabakrun wa amrun isman liwujudil kasroh fi akhiri kulli wahidin minhuma. Ya, khafat atau jar itu secara ilmu nahwu artinya adalah ungkapan dari kasroh yang disebabkan amil tertentu atau yang mengganti kasroh. Ala kulli hal maksudnya adalah al-jar itu kasroh, ya. Ya, harokat terakhir dari huruf itu adalah kasroh, ya. Kenapa kok bisa kasroh? Padahal waktu itu kita bahas yang materi sebelumnya ada kolamun. Lihat, kolamun, ya kan? Kitabun. Semuanya adalah berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Nah, ini kok kenapa menjadi kasroh? Nah, ini karena adanya amil tertentu. Karena ada sebab tertentu yang menjadikan dia kasroh. Nah, kita bilangnya jar. Ya, kita bilangnya tandanya apa nih? Jar. Adanya jar atau al-khafd. Ya, contohnya ini adalah bakrin, amrin. Ini dia nggak akan mungkin kasroh kalau nggak ada sebabnya. Ya, kalau nggak ada sebab apapun dia pasti menjadi bakrun.
atau amrun. Ini kita lihat ya, Bakr, Amr. Nah, di sini maaf untuk pengetahuan saja. Kalau ada penulisan ain, mim, ro, waw, itu kita bilangnya bukan amru, tetapi amr. Ya, amr, amr. Tapi kalau nggak ada wawnya, maka bacanya umar. Ya, umar. Ya, ini amrun. Ya, kalau ada wawnya, amrun. Kalau nggak ada wawnya, umar. Ya, Umar bin Khattab itu penulisannya nggak ada wawnya. Kalau ada wawnya bilangnya Amr. Amr bin As, ya, sahabat Jalil Amr bin As, penulisannya ain, mim, ro, waw. Nah, di sini kalau nggak ada sebab apapun itu akan berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Bakrun, amrun, ya. Tapi ini bisa menjadi bakrin, amrin karena ada amil tertentu, ada sebabnya. Oke, ada sebabnya. Yang pertama ya, mungkin bisa karena kemasukan huruf jar. Ya, isim kalau kemasukan huruf jar, kemasukan itu maksudnya kemasukan di awal katanya, ya. Seperti huruf jar tadi apa saja? Ada ba, ada ala, ada ila. Kalau kemasukan salah satu huruf jar, maka dia berubah yang tadinya dhammah tanwin menjadi kasroh tanwin. Seperti marortu bibakrin, marortu bibakrin, aku melewati, aku telah melewati si Bakar. Ya, Bakrin itu nama orang, nah kan aku sudah melewati, tadinya aku melewati si Bakar. Lihat ada huruf ba di sini, marortu bibakrin, kita fokus yang bakrin, ya, marortu bibakrin. Di sini ada sebelum sebelum kata bakrin ada huruf apa ya Mbak Isti? Sebelum huruf bakrin ada huruf ba. Ya. Ya, nah huruf ba ini merupakan huruf jar. Jadi merupakan tanda isim kalau ada kata sebelumnya adalah kemasukan salah satu huruf jar, itu sudah dipastikan dia isim yang pertama. Yang kedua, harokatnya yang tadinya dhammah tanwin maka berganti menjadi kasroh tanwin. Ya, nggak akan mungkin bibakron, nggak akan, atau bibakrun, nggak akan. Jadi yang tepat adalah bibakrin. Nah, istilah rin di sini, kasroh atau kasroh tanwin di sini itu dinamakan jar atau al-khafad. Dinamakan apa Mbak Isti? Jar atau al-khafad. Dua istilah ini sama ya, al-jar atau al-khafad, sama. Oke ya. Cuma ini istilahnya beda nama karena memang yang al-khafad itu dari madrasah Kufiyah, sementara jar itu dari madrasah Basriyah. Jadi ummahat untuk pengetahuan saja, tidak hanya ilmu fikih saja yang ada khilafat, ada perselisihan pendapat, ilmu nahwu pun juga demikian. Ya, ilmu nahwu pun juga demikian, ada perselisihan pendapat. Nah, ada madrasah Kufiyah, ada madrasah Basriyah, ya, sekolah di daerah Kufah dan sekolah di daerah Basrah. Nah, mereka mempunyai banyak perselisihan. Baik, tapi istilah al-khafad sama al-jar itu sama maknanya persis, hanya namanya saja yang berbeda. Marartu bi bakrin. Oke, wa qaulika hadza kitabu amrin. Nah, kata amrin di sini yang tadinya amrun menjadi amrin karena apa? Ini artinya hadza kitabu amrin. Ini adalah kitabnya Amar. Ini adalah kitabnya Amar, ya. Kalau Amar di sini nggak ada kitabu, nggak ada sebelumnya, maka di sini hanya amrun saja. Ya, ini kenapa menjadi kasroh? Karena statusnya adalah idhofah. Apa itu idhofah Mbak Vina? Nanti kita akan bahas. Sekarang fokusnya bukan itu. Fokusnya yaitu sekarang kasroh tanwin di sini dinamakan jar. Ya, kasroh atau kasroh tanwin ini dinamakan jar. Jadi kata kalau dia berubah menjadi kasroh tanwin itu pasti ada sebab tertentu. Nah, sebab tertentu ya, kasroh tanwinnya maaf itu namanya jar atau khafad, itu merupakan tanda dari isim, ya, tanda dari isim. Baik. Fabakrun wa amrun, lihat di bawahnya, fabakrun wa amrun isman. Ya, bakrun sama amrun adalah dua isim.
liwujudil kasroh fi akhiri kulli wahidin minhuma, karena adanya ya tanda kasroh pada akhir setiap katanya. Ala kulihal, kalau ada ketemu isim terus berakhiran kasroh tanwin atau kasroh saja, itu sudah dipastikan isim ya, karena fiil ya tandanya bukan al-khafdu. Fiil tandanya bukan al-khafdu. Jadi al-khafdu atau al-jar merupakan dari tanda apa Ummahat? Akhwat? Isim. Isim. Terima kasih. Baik, sekarang tanda yang kedua lebih mudah, yaitu at-tanwin. Bahwa fil lughah at-taswid. Taswid itu adalah bersuara. Taqul nawwanat ta'ir ya, yakni burung itu bersuara. Tapi dalam istilah nahwu, tanwin itu apa? Nun sakinah tatsba'u akhirul ism lafdon. Perhatikan, dia itu tanwin itu ibarat nun sakinah dari segi pembacaan, dari segi pelafal aja. Misalnya kata qolamun. Lihat akhir dari mun. Kalau kita dengar ucapannya kayak ada nun sukunnya ya kan? Qolamun. Ada nun sukunnya ya kan? Itu dari segi pelafalan. Tetapi sebenarnya dari segi tulisan, khoton, ya tulisan itu bukanlah nun sukun. Nun sakinah itu artinya nun sukun. Nun yang ada tanda bulatnya di atas. Oke, ketika kita bilang qolamun atau kitabun ya kan, atau hadiqotun ya, baik yang dhammah tanwin atau kasroh tanwin atau fathah tanwin, itu kalau segi lafal, pengucapan, pelafalan itu memang seakan-akan itu ada nun sukunnya ya, padahal tidak ya, dari penulisan dia tidak ada nun sukunnya ya, tidak ada nun sukunnya, melainkan hurufnya itu, harokatnya itu, huruf terakhir ya itu ada harokatnya. Kalau fathah maka dikasih fathah lagi, jadi double ya. Tikror itu adalah mendobelkan asyaklah harokat ya, seperti misalnya qolamun harokatnya didobelin lagi domahnya, atau qolaman tadinya qolama fathahnya didobelin lagi qolaman, atau qolami kasrohnya didobelin lagi qolamin. Nah, itu namanya tanwin. Jadi di sini nun sakinah tatsba'u akhirul ismi lafdon ya, nun sukun yang mengikuti pada akhir isim secara lafal. Jadi secara lafalnya itu seakan-akan ada nun sakinah, tetapi tidak watafaraqahu khotton ya, dan yang membedakannya dari garis yang sudah ada adalah dengan mengulangi harokat ketika penulisan. Ala kulihal, intinya maksudnya adalah dia hanya ibarat nun sakinah secara lafal, tetapi secara penulisan dia tidak ya, melainkan diulangi lagi atau ditikror, didobelin lagi harokat terakhirnya. Jadi tanwin itu pengertian dari tanwin. Nah, tanwin sudah jelas, sudah kita singgung. Kalau ada isim, ada tanwinnya, akhir dari isim itu adalah tanwin, ada tanwinnya, baik dhammah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, itu sudah dipastikan merupakan tanda isim. Sudah dipastikan ya, itu adalah isim ya, seperti Muhammadun ya, nggak mungkin fi'il ya. Kenapa kok tahu kalau itu Muhammad itu isim ya? Kalau kita sukunkan Muhammad ya, tapi kalau ada harokatnya Muhammadun, dan bisa berubah Muhammadin, dan bisa berubah Muhammadan. Nah, kata Muhammadun, Muhammadin itu karena ada tanwinnya, itu sudah pasti isim. Kalau ditanya kenapa isim, karena dia bertanwin, dan tanwin merupakan tanda isim. Karena fi'il tidak akan mungkin ya bertanwin. Ya, Muhammadin nahwu, contohnya Muhammadin, kitabin, ihin, wasohin. Ya, Muhammad artinya Muhammad, kitab ya, ihin itu artinya tambahkanlah ya, tambahkanlah, ihin ya, wasohin ya, sohin artinya diamlah ya. Ini ihin wasohin artinya meskipun kata kerja perintah ya, tetapi ini merupakan isim, namanya adalah isim fi'il amr. Bisa dicatat ihin atau sohin
itu adalah isim fi'il amr. Artinya perintah memang, tetapi dia bukan fi'il, melainkan isim karena ada tanwinnya. Ya, kenapa kok menjadi isim fi'il amr? Karena ini kalau berubah menjadi fi'il mudhari', fi'il madhi tidak bisa. Berbeda dengan fi'il amr. Misalnya idhab, ya, pergilah. Kalau ke fi'il madhi maka menjadi dhahaba. Kalau ke fi'il mudhari', ya, yadhhab, yadhabu, ya. Jadi fi'il itu bisa berubah menjadi fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Tetapi kalau isim fi'il amr, ya, dia hanya berlaku untuk fi'il amr saja, untuk amr saja. Fi'il nggak bisa dirubah ke fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', maka dinamakan isim. Nah, ini kenapa isim tandanya lagi lebih simpelnya karena ada tanwinnya. Ihin, wasohin, wa muslimatin. Ya, muslimat itu jamak dari muslim, kaum muslim, tetapi ini untuk perempuan berarti kaum muslim yang perempuan, muslimat. Wa fatimat, ya, fatimahnya banyak, fatimat. Wahina idzin, wasa'ata idzin, sama artinya seketika itu, saat itu. Ya. Fahadhil kalimat kulluhu asmaun. Jadi semua kata-kata yang tadi itu yang kita bacakan merupakan asma. Asma itu jamak dari isim. Asma itu jamak dari isim. Ya, kenapa kok isim? Karena adanya tanwin fi akhir kulli kalimatin minha, karena ada tanwin di akhir, ya, huruf, ya, pada kata tersebut. Oke, ya. Jadi tanda yang pertama tadi al-jar atau al-khafdu, ya. Kemudian tanda yang kedua tanwin, sekarang masuk tanda yang ketiga yaitu lebih simpel lagi, kemasukan alif dan lam atau kita bilang al fi awal kalimat, pada kata yang pertama, ya. Jadi ummahat, akhwat, kalau ada kata yang tadinya kitabun, ya, kemudian kemasukan al pada awal kata kitabun, al-kitabu, maka sudah dipastikan dia adalah isim. Sudah dipastikan dia adalah isim. Karena nggak mungkin fi'il itu kemasukan alif lam. Seperti kata fa'ala, nggak mungkin al-fa'ala. Seperti kata yadhabu, nggak akan mungkin al-yadhabu, nggak akan mungkin. Jadi al ini hanya berlaku untuk isim. Dan masuknya di mana? Di akhir kata atau di awal kata? Ya, masuknya adalah di awal kata. Seperti kata rojulun, kemasukan ar-rojulu. Gulamun, al-gulamu. Al-farosun, al-farosu. Kitabun, al-kitabu. Baitun, al-baitu. Madrasatun, al-madrasatu. Bisa dipahami ya? Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ketika isim yang tadinya berharokat tanwin, kemudian kemasukan al, maka tanwinnya hilang. Seperti kitabun, al-kitabu. Ya. Atau gulamin misalnya, jadi al-gulami. Oke, ya? Kalau ada al, maka tanwinnya hilang. Hanya menjadi harokat biasa. Kalau enggak fathah, ya kasroh, ya dhammah. Ya. Ini perlu dicatat ya. Enggak boleh ar-rajulun, enggak boleh. Enggak boleh al-ghulamun, enggak boleh, salah besar. Ya, jadi ar-rajulu, al-ghulamu, al-farasu, al-kitabu, al-baitu, al-madrasatu. Ya, ar-rajul artinya laki-laki besar, dewasa. Al-ghulam anak laki-laki, anak, ya, yang masih anak-anak. Al-faros itu tunggangan, kuda bisa. Al-kitabu itu kitab. Al-baitu rumah. Al-madrasatu sekolah. Nah, ini kosakata-kosakata seperti ini mohon akhwat dan ummahat tolong dihafal sedikit. Oke ya. Tanda yang ketiga mudah ya. Jadi yang pertama tadi al-khafdu, yang kedua tanwin, yang ketiga kemasukan alif dan lam. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir nih ummahat, tanda dari isim yaitu dukhul harf min hurufil khafd, kemasukan huruf, salah satu huruf dari hurufnya
jar, ya, al-khafd atau ajar, ya. Apa saja ini hurufnya? Nah, sebelumnya ini dikasih contoh nahwu, dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Lihat, dhahabtu minal baiti itu adalah min, ada aku telah pergi min. Ini sebenarnya sukun, min itu sukun, tetapi karena ini ada al-baitnya, ada sukunnya di al-bait, akan kesulitan ngomong kalau min kayak gitu kan. Akan kesulitan ngomong, makanya difathahkan. Minal baiti, lebih ringan. Oke, minal baiti ila al madrasati atau ilal madrasati. Kita perhatikan huruf jarnya di sini ada min. Kita perhatikan huruf jar lagi ada ila. Kita perhatikan isim sesudah huruf jar ada al-bait. Kita perhatikan huruf jar sesudah ila ada al-madrasah. Di sini kalau ada isim yang kemasukan huruf jar, maka dia harus berharokat kasroh. Al-baiti. Lihat, ada min, minal baiti. Nggak boleh minal baitu, salah besar. Minal baita juga salah besar. Ila juga seperti itu. Ilal madrasati. Nggak boleh ilal madrasata atau ilal madrasatu. Gampang ya? Kenapa? Alasannya kenapa kok al-baiti di sini isim? Karena di sini bisa dibilang ada dua alasan. Alasan yang pertama karena dia kemasukan al, itu sudah pasti isim. Alasan kedua karena adanya min, dan min merupakan huruf jar. Nah, al-madrasah kok bisa isim? Juga ada dua alasan. Yang pertama karena kemasukan al, dan itu sudah dipastikan isim. Dan yang kedua karena kemasukan atau adanya huruf ila. Ila itu merupakan huruf jar. Baik, Ummahat, bisa difahami ya dari sini ya. Jadi ada dua alasan kenapa dinamakan isim. Sekarang masuk ke wahurufil khafdi atau hurufil jar. Itu apa saja? Nah, di sini disebutkan ada min, ya. Ada min, ada ila. Min ini sebenarnya Masya Allah huruf jar itu punya arti banyak sebenarnya. Kayak min. Min itu mempunyai banyak arti. Tetapi kita bilangnya dari aja, dari, ya kan? Min, ya, mempunyai beberapa makna. Diantaranya adalah permulaan, al-ibtida, ya, permulaan. Ya, contohnya safartu minal Qahiroh. Aku safar, ya, dari Kairo. Qahiroh itu nama kota yang artinya Kairo, itu di Mesir, ya. Bahasa Arabnya al-Qahiroh. Safartu minal Qahiroh. Ya, ada min di sini nih, ada min. Nah, itu merupakan huruf jar yang artinya al-ibtida, permulaan. Karena dia safarnya dari mana? Mulai dari mana? Ya, mulai dari Kairo. Ya, makanya ada madrasah ibtidaiyah. Ya, SD itu yang MI, madrasah ibtidaiyah, yaitu madrasah untuk jenjang permulaan, madrasah ibtidaiyah. Ibtida itu artinya permulaan. Oke, safartu min atau minal Qahiroh. Nah, lihat kata al-Qahiroh di sini, ya kan? Lihat kata al-Qahiroh. Al-Qahiroh itu harokatnya apa? Al-Qahiroh. Al-Qahirati. Ya. Kenapa? Karena ada minnya, ada huruf jarnya. Oke, maka nggak boleh minal Qahirota, minal Qahirotu, nggak boleh. Insya Allah bisa difahami. Yang kedua, ila, min, ila. Ini dihafal sedikit-sedikit ya Ummahat ya. Min, ila. Ila itu artinya adalah al-intiha. Mempunyai beberapa makna juga. Di antaranya adalah intiha. Artinya adalah akhiran atau berakhir. Contohnya, safartu ila al-Iskandariyah. Ya, aku telah berpergian sampai ke Iskandariyah, ya, di Mesir juga, ya kan? Ada ilanya ini. Nah, lihat kita perhatikan kata al-Iskandariyah berakhiran apa ya harokatnya ya? Kasro. Iya, kenapa? Karena ada ilanya. Iya, ada huruf jarnya. Terus kenapa enggak ilal Iskandariyatin?
Kenapa nggak pakai kasroh tanwin ya? Karena ada al. Karena ada alnya. Ahsantum. Ya. Gampang ya? Insya Allah ya. Nah, kemudian huruf jar lagi yaitu an, ya, artinya ini melampaui. Banyak juga apa namanya maknanya, diantaranya adalah melampaui, ya, ya. Tapi kita bisanya kalau di bahasa Indonesia kan ya dari, ya, dari, ya. Seperti an Abi Hurairah, dari, diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya, seperti gitu. An Aisyah, ya, diriwayatkan dari Aisyah, kayak gitu. An kita kalau di bahasa Indonesia kan artinya dari. Ya, contohnya adalah romaitus sahma anil qaus. Ya, ya aku telah menembakkan panah, az-zaham itu panah dari qaus, dari busurnya, ya, dari busurnya. Kita nggak bilang min ya, karena memang konteksnya nggak pas kalau min, ya, konteksnya pasnya memakai an, ya. Dan an di sini merupakan huruf jar. Kita perhatikan lagi akhwat, ummahat, al-qaus ya berakhiran apa? Kasroh ya, karena sebelumnya ada huruf jarnya ya kan, dan tidak bertanwin karena ada alnya. Oke, setiap kata yang kemasukan al tidak akan pernah ada tanwin. Baik, kemudian huruf selanjutnya yaitu ala. Ala artinya di atas, juga mempunyai arti banyak, diantaranya adalah di atas seperti so'attu alal jabali. Kita fokusnya ke ala al-jabali, ya. Aku telah naik kemana nih? Ke atas gunung, al-jabal, ya. Al-jabal itu gunung, ya. Ini kosakata kayak gini mohon dihafal. Saya ulang lagi, ya. Kosakata seperti ini harus dihafal sedikit-sedikit, kayak as-sahma, al-jabal, ya. Kalau nggak ada apa-apa, as-sahmu. Nggak ada sebelumnya, nggak ada apapun, maka berharokat dhammah. As-sahmu, al-jabalu. Ya. Al-jabal artinya tadi gunung, as-sahm artinya panah, al-qaus artinya busur. Ya. Kemudian huruf selanjutnya, huruf jar selanjutnya yaitu fi. Yang ini gampang. Ya. Ini mempunyai banyak makna juga, diantaranya adalah tempat. Ya. Tempat. Ya, contoh al-ma'u, al-ma' itu air, al-ma'u fil kuzi, ya, air itu di dalam bejana. Nah, ini perhatikan. Saya mau tanya, Bu Tari, al-ma'u itu kira-kira isim atau fi'il atau huruf al-ma'u? Ini nomor yang fi ini saya kasih. Oh, yang fi. Ya. Al-ma'u kira-kira isim, fi'il atau huruf? Yang al-ma'unya. Ya, al-ma'unya aja. Al-ma'unya isim. Isim. Kenapa isim, Putari? Karena kemasukan al. Masukan al, ahsanti. Kemudian fi, apa itu? Fi itu huruf. Huruf. Kemudian ada setelah fi apa? Coba dibaca. Al-kuzi. Al-kuzi. Iya, kuzi artinya bejana ya, al-kuzi. Nah, kita perhatikan Butari di sini. Yang pertama al-ma'u. Di sini berharokat dhammah Butari, ya kan? Iya. Ya, sementara al-kuzi berharokat apa? Kasroh. Kasroh. Sekarang sudah bisa membedakan ya, kenapa yang al-ma'u pertama berharokat dhammah, sementara al-kuzi berharokat kasroh. Iya. Sudah bisa membedakan ya? Ya, udah. Yang al-kuzi kenapa berharokat kasroh? Karena adanya huruf jar. Sementara al-ma'u nggak berharokat kasroh karena nggak ada sebabnya apapun. Iya, karena nggak ada apa-apa. Aslinya, kata aslinya memang kalau nggak berharokat dhammah ya dhammah tanwin. Itu normalnya. Oke ya? Ya, ketika kita bilang al-ma, ya, kalau kita ngomong aja sih disukunkan nggak apa-apa. Al-ma, al-madrasah, al-bait, al-hadiqah disukun-sukunkan. Tetapi kalau kita belajar seperti ini kita tahu harokatnya. Oh, al-ma harokatnya sebenarnya al-ma'u. Al-bait, oh harokatnya sebenarnya al-baitu. Al-hadiqah, oh harokat sebenarnya adalah al-hadiqatu. Oke ya? Karena nggak ada sebab tertentu maka dia tidak kasroh. Ya. Kenapa al-ma'u di sini nggak bertanwin, Bu Tari? Nggak al-ma'un.
Karena al itu. Ya, Karena kemasukan al. Ya, kalau ada al, kata kemasukan al itu tidak akan mungkin tanwin, ya. Insya Allah bisa difahami ya, akhwat ya. Terima kasih Bu Tari. Kemudian rubba. Rubba itu juga mempunyai makna lebih dari satu, tapi diantaranya adalah sedikit atau jarang, jarang-jarang. Contohnya di sini adalah rubba rojulin. Rubba rojulin, rubba rojulin karimin qobalani. Artinya ini jarang banget loh ada orang yang dermawan mau menerimaku. Lihat ada rubba, kemudian ada rojulin. Nah, dia berharokat apa di sini? Kasroh tanwin ya. Kenapa nggak rojulun? Kenapa kok rojulin? Karena ada rubbanya. Rubba merupakan salah satu dari huruf jar. Oke ya. Rubba rojulin karimin qobalani. Kita fokusnya ke rojulnya. Oke. Kemudian huruf ba, al-ba ya. Di antara ba juga mempunyai makna banyak, di antaranya adalah menjadikan sebagai objek seperti marortu bil wadi, aku telah melewati lembah ya. Marortu bi al wadi. Lihat di sini ada kata binya, ada kata ba-nya ya. Wadinya jadinya dia berharokat kasroh wadi ya, aku melewati lembah. Ba ini merupakan huruf jar ya. Kemudian contoh yang lainnya bismillah. Bis kita baca setiap harinya kita kan kalau mau melakukan aktivitas bismillahirrahmanirrahim. Bismi ya, itu ada huruf jar ba ya. Artinya adalah dengan meminta pertolongan. Dengan meminta pertolongan dengan menggunakan nama Allah. Bismillah. Kita nggak bacanya bismullah atau bismallah karena ada huruf jarnya, yaitu huruf ba. Ya kan? Makanya menggunakan kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf kaf. Ya, kaf ini juga mempunyai makna lebih dari satu. Diantaranya adalah penyerupaan atau sama ya, mirip ka ya, seperti Laila kal badri. Laila itu loh seperti rembulan, saking cantiknya maka diperumpamakan dengan badr. Badr itu artinya bulan purnama, rembulan ya. Laila kal badri. Lihat kalau ada ka ya kan, maka isim selanjutnya adalah dia jar, berharokat kasroh. Ya, insya Allah bisa difahami. Dan yang terakhir adalah huruf lam. Huruf lam juga mempunyai makna, diantaranya adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan. Contohnya al-malu li Muhammadin. Harta ini loh miliknya Muhammad. Ada lam di sini. Ya, itu menandakan kepemilikan. Al-malu li Muhammadin, ya, harta ini loh milik Muhammad. Kita perhatikan Muhammad di sini bukan pakai fathah tanwin atau dhammah tanwin, tidak al-malu li Muhammadan, al-malu li Muhammadun, tidak ya, melainkan al-malu li Muhammadin. Juga artinya juga yang dari huruf lam adalah pengkhususan ya, pengkhususan ya, hampir mirip tapi khusus ya, dikhususkan seperti al-babu liddar ya, al-babu liddar, pintu itu loh ya untuk rumah ya, pintu itu ya khusus untuk rumah ya, pengkhususan atau untuk, kita bahasa Indonesianya artinya adalah untuk. Al-babu liddar, pintu itu loh untuk rumah itu. Wal hasiru lil masjidi, dan tikarnya itu loh untuk masjidnya. Jadi mempunyai banyak makna. Kita perhatikan liddari sama lil masjidi ya. Kalau nggak ada lamnya maka dia berharokat dhammah ya, seperti al-babu, al-hasiru ya kan. Tapi karena kemasukan huruf jar yaitu lam, maka dia berharokat jar atau kasroh. Merupakan makna selanjutnya yaitu istihqaq, yaitu berhak, menjadikan berhak, seperti kata yang kita sebut setiap harinya alhamdulillahi, lillahi. Oke, kata lillahi itu ada alamnya di situ. Lillah, segala puji berhaknya hanya untuk Allah
semata. Alhamdulillahi. Kita nggak bilang alhamdulillahu, nggak kita bilang alhamdulillah, nggak, tetapi alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa alhamdu di sini? Kenapa nggak alhamda? Kenapa nggak alhamdi? Karena nggak kemasukan apapun. Ya, kalau isim nggak kemasukan apapun, itu normalnya selalu berharokat dhammah. Alhamdulillahi. Lillahinya, hinya ini berharokat kasroh karena ada lam huruf jar. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, insya Allah ini yang terakhir termasuk huruf khof atau huruf jar, yaitu huruf al-qasam. Huruf, coba kita baca bersama Ummahat. Huruf al-qasam. Huruf al-qasam. Huruf al-qasam itu, qasam itu artinya sumpah. Itu hanya ada 3 huruf saja. Ya, kita baca bersama. Al-waw, apa saja 3 hurufnya? Al-waw. Oke. Alba sama atta. Ya 3 huruf saja. Waw, ba sama ta. Ya, kita masuk ke satu-satu. Yang pertama huruf waw. Ya, huruf waw ini tidak masuk kecuali pada isim dhohir. Maksudnya bagaimana isim dhohir? Nah, jadi isim itu dibedakan menjadi 2. Ada isim dhohir, ada dhamir. Dhohir itu yang nampak, ya. Sementara dhamir itu adalah kata ganti. Misalnya Muhammad itu nama laki-laki, ya. Itu dhohir, nampak. Nah, kata gantinya, dhamirnya yaitu huwa, ya. Huwa, dia laki-laki. Oke. Nah, di sini untuk waw dia hanya bisa kemasukan isim dhohir saja, yang nampak saja. Contohnya wallahi, ya. Wallahi, kita sering mendengarkan wallah. Nah, itu harokat terakhirnya yaitu kasrah. Wallahi, ya. Kalau dia berharokat dhamma, berarti wawnya tidak, berarti sudah dipastikan bukan huruf qasam. Kalau kita bilang wallahu alimum bidatis sudur, wallahu, nah, berharokat dhamma itu hunya, ya, maka dipastikan wawnya bukan apa, Ummahat? Bukan huruf qasam. Tetapi kalau wallahi, itu sudah pasti wawnya itu adalah huruf qasam, dan huruf qasam termasuk huruf jar. Kalau kita sudah tahu huruf jar, maka isimnya berharokat apa? Wallahi, ya. Contohnya juga dalam Al-Qur'an, wattur wa kitabim mastur, wattur kalau disukunkan, ya kan, tapi kalau kita berhenti wattur, tapi kalau harokatnya, nah, kalau diteruskan watturi wa kitabim mastur, nah itu watturi, lihat. Dan bukit, ya, bukit tur, ya. Wattur. Di sini waw di sini adalah huruf qasam, dan demi bukit tur. Wa kitabim mastur, ya. Itu juga kitab di sini juga termasuk wawnya termasuk huruf qasam. Makanya berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Bedanya kalau kasroh ada alnya, kalau nggak ada alnya itu pakai tanwin. Wattini wazzaitun, wattini dan demi buah tin, dan demi buah zaitun. Lihat ini semuanya berharokat kasroh karena ada huruf qasam. Huruf qasamnya yaitu waw. Kalau kita perhatikan kata wallah, wattur, wa kitab, wattin, wazaitun itu semuanya adalah isim dhohir yang nampak. Contoh yang dhamir bagaimana? Nah, kita tahu nanti setelah ini. Wathani, dan huruf qasam yang kedua yaitu al-ba. Ya. Al-ba itu bisa kemasukan dhohir atau juga bisa kemasukan dhamir, ya. Contohnya yang dhohir, billahi. Billahi. Kata Allah di sini billahi, ya, berharokatnya kasroh. Billahi, enggak billaha, enggak billahu, enggak, tetapi billahi. Karena ba di sini adalah huruf qasam dan huruf qasam merupakan huruf jar, maka lafal jalalah Allah di sini berharokat kasroh. Billahi
La ajtahidanna. Demi Allah aku akan bersungguh-sungguh artinya. Wa 'ala dhamir, kemasukan dhamir habis huruf ba adalah huruf dhamir seperti bika. Nah, ka di sini itu dhamir, pengganti anta, pengganti kamu. Bika, ka, ya. Bika. Jadi bisa kemasukan zahir, bisa kemasukan dhamir. Bika la adribannal kasul. Demi kamu, ya, demi kamu aku akan memukul orang-orang yang malas. Ya, ala kulihal kalau ada huruf ba di sini, ya, billah, bika, ini merupakan huruf qasam dan isim selanjutnya yaitu berharokat kasroh. Tetapi untuk dhamir, karena bika ka di sini dhamir, ya, dia memang harokatnya fathah. Bika. Kalau dia untuk laki-laki, bika. Kalau untuk perempuan, biki. Kalau untuk kalian banyak, bikum. Nanti kita bahas pada materi. Harus nanti dimakan baby loh. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu atta, ya. Atta di sini merupakan huruf qasam, ya. Tadi huruf qasamahnya ada 3, waw, ba, sama ta. Kalau waw boleh untuk lafal jalalah dan boleh untuk selain lafal jalalah, ya. Dan hanya untuk isim dhohir, hanya untuk isim dhohir. Kalau ba itu boleh untuk lafal jalalah, ya, boleh untuk selain lafal jalalah itu Allah, ya. Boleh untuk isim dhohir, boleh untuk dhamir. Tetapi ta, ya, ini hanya berlaku untuk lafal jalalah saja, yaitu tallahi. Tallahi, nggak boleh. Jadi nggak boleh untuk nggak boleh untuk selain lafal jalalah. Seperti selain huruf jalalah nggak ada contohnya, ya. Tetapi nggak boleh, hanya untuk lafal jalalah Allah. Wa tallahi. Nah, lafal jalalah di sini berharokat kasroh. Wa tallahi, ya. Artinya juga demi Allah. Baik. Insya Allah bisa dipahami, akhwat. Sampai di sini dulu. Jadi tadi intinya alamatul isim ada berapa tadi? 4. Yang pertama al-jar atau al-khafdu. Nah, perlu diperhatikan, perlu dicatat untuk al-khafdu itu bisa karena dia kemasukan huruf jar, bisa karena yang lainnya. Oke, untuk al-khafdu bisa kemasukan karena sebabnya karena huruf jar, karena adanya huruf jar, bisa karena bukan. Contohnya al-idhofah. Nanti kita bahas idhofah nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah, ya. Nah, kemudian tanda selanjutnya yaitu tanwin. Tanda selanjutnya yang ketiga yaitu kemasukan alif lam. Tanda selanjutnya yaitu kemasukan huruf jar. Insya Allah bisa difahami ummahat. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kasih wajibnya, ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khair, Mbak. Khair, Mbak.